الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema yang kita angkat terkait dengan ketakutan orang-orang barat terhadap Islam, yang kita ambil dari buku kecil Ancaman Islam Terhadap Barat, antara fiksi dengan fakta, ya, antara fiksi dengan fakta. Hadirin sekalian, sudah menjadi kesimpulan akidah orang barat bahwa Islam adalah agama yang mengancam eksistensi barat. Itu di dalam keyakinan mereka, sehingga politik mereka, nasionalisme mereka, semua mereka arahkan untuk mengantisipasi bahaya Islam. Ketakutan mereka kepada Islam bukan hanya takut personil, tapi takut kolektif yang dibarengi dengan kebencian. Dan ini hak Allah yang menyampaikan kepada kita, minimal di dalam 2 ayat, ya. Ayat yang pertama ada di dalam surat Ali Imran ayat 118. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadikan penasihat orang-orang selain kalian. Jangan mengangkat orang-orang kepercayaan di dalam agama ini selain kalian, maksudnya non-muslim. Ini Allah mengungkapkan dengan kalimat larangan.
Alasannya la ya'lunakum khabala. Mereka tidak aman, mereka tidak dijamin untuk khianat. Ya. Jadi tidak ada satupun orang kafir yang bisa kita percaya untuk memajukan Islam, apalagi menguntungkan Islam. Gak ada. Makanya kalau ada orang yang percaya, katanya si fulan kafir itu baik. Baik apanya? Allah lebih kita percaya di dalam mengungkapkan jati diri mereka. La ya'lunakum khabala. Mereka tidak dijamin untuk berkhianat. Ya? Gak ada jaminan. Qad badatil baghdha'u waddu ma'anittum. Sebelumnya waddu ma'anittum, mereka itu senang kalau kita itu susah. Itu prinsip mereka. Senang sekali mereka terhadap kasus nasib umat Islam yang terlunta-lunta di Palestina. Mereka sangat bergembira dengan pembantaian yang ada di Rohingya. Mereka sangat suka, senang, bahkan berpesta terhadap pembantaian yang ada di Bosnia. Antum perhatikan, ada enggak dari kalangan negara non-Muslim yang membela Rohingya? Enggak ada. Ngirim bantuan? Enggak ada. Palestina, satu orang Kristen pun di Indonesia enggak ada yang mencuap-cuap, itu adalah pelanggaran HAM. Karena Allah yang mengatakan waddu ma'anittum, mereka itu senang kalau kita itu susah. Anehnya ada orang Islam yang berkasih sayang sama orang non-Muslim itu nggak habis pikir akidahnya itu di mana. Ya kayak di Indonesia ini Pak, yang nyalain petasan Muslim, yang membeli petasan yang Muslim, yang jual petasan Muslim, yang meramaikan tahun baru Kristen itu siapa? Muslim. Padahal Allah mengatakan waddu ma'anittum, mereka itu senang kalau kita itu susah, dan mereka itu susah kalau kita itu senang. Kenapa? Qad badatil baghdha'u fi afwahihim, telah nampak permusuhan di dalam mulutnya. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, yang mereka sembunyikan di dalam hatinya, yang mereka masih sembunyikan di dalam strategi jangka panjangnya lebih besar. Ya. Tapi dengan dakwah gencar liberalisme yang sudah tidak ada batasan antara Muslim dengan non-Muslim ini Pak, penyampaian seperti ini dianggapnya sebagai bentuk provokasi. Ya, penyampaian seperti ini, ayat-ayat seperti ini dianggapnya sudah anti kebinekaan. Ya, padahal Allah yang mengatakan. Dan Allah juga menegaskan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka itu terus-menerus memerangi kalian sampai mereka bisa mengeluarkan dari agama kalian, kemudian memasukkan ke dalam agama mereka. Ayat yang sudah mulai banyak punah di tengah bacaan umat Islam. Ayat yang sudah mulai menghilang, walan tarda ankal yahudu walan nasara, Allah mengungkapkan dengan namanya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu.
Allah menggunakan kalimat lan, artinya apa? Tidak akan. Loh Pak, kurang apa ini? Tidak akan Yahudi dan Nasrani itu ridho sama kalian sampai kalian mengikuti agama kalian. Bodoh banget kita itu sayang-sayangan sama mereka. Anehnya sama orang sesama muslim benci. Sama kita lakum dinukum waliyadin, sama non muslim wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ngaco enggak orang kayak gini? Ngaco. Standarnya sudah berantakan umat Islam sekarang. Ya. Hadirin sekalian, saya ingin mengungkapkan fakta sejarah. Antum biar agak sedikit melek. Nah, ini kalau sejarah itu nggak bisa dibantah. Yang bantah sejarah ya aneh, ya. Aneh. Bagaimana nasib kaum muslimin di Andalusia? 3,5 juta dibunuh, disiksa, diusir. Mereka dipaksa keluar dari Andalusia. Yang mau masuk Kristen dikasih kopiah Sinterklas. Makanya kopiah Sinterklas itu simbol pengkristenan dulu. Jadi mereka yang mau masuk Kristen langsung dikasih itu. Kalau kita kan disyahadatkan. Kalau mereka enggak, dikasih kopiah itu. Itu. Makanya baru-baru ini ada gerakan pemaksaan mereka kaum muslimin yang kerja di beberapa mall, kerja di beberapa toko dan yang lainnya dikasih Sinterklas. Karena kejahilan mau-mau aja. Karena mereka kepepet mau-mau aja. Ya, beritahu ponakan antum, adik antum, saudara antum. Ya, itu bahaya. Antum berapa duit dapat dari toko tersebut, dari supermarket tersebut? Wallahi, kalau antum tahu resikonya nanti di akhirat, nggak bisa ditukar satu kopiah Sinterklas dengan gaji antum 5 tahun. Nanti di akhirat tapi. Ya. Masih ada yang suka pakai itu? Udah nggak ada ya? Aman, ya. Yang kerja di pom bensin, kerja di supermarket, kerja di mall, kadang dikasih kopiah itu, ya. Makanya antum ingatkan, antum nasihatin. Rata-rata manajernya juga muslim, cuman kadang-kadang nggak ngerti. Antum datangin, ya. Pak, antum sebagai seorang muslim, manajer, pimpinan, tanggung jawab. Nerakanya mereka yang pakai Sinterklas itu antum yang nanggung. Wah, langsung itu rontok rambutnya. Insyaallah. Sami'na wa ata'na. Ya. Hadirin sekalian, apalagi di sini antum lihat mahakimut taftish. Ya, saya yang antum enggak ada bukunya ya. Jadi mereka mahkamah taftish di Andalusia. Jadi kaum muslimin yang dipenjara, disiksa, bentuk penyiksaannya Masya Allah sangat mengerikan, ya. Dan pintu penyiksaan itu yang di bawah tanah dibikin di dalam gereja. Pintu itu dibuka, kami melihat tangga menuju ke bawah. Aku segera mengambil sebuah lilin besar yang panjangnya 1 meter. Ia menyala di depan foto salah seorang kepala mahkamah taftish terdahulu. Ini kisah yang menemukan tempat penyiksaan bawah tanah kaum muslimin Andalusia, ya. Ketika itu tahun 1492. Makanya setelah itu muncul perjanjian Terdersel, pemecahan, pembagian antara barat dengan timur. Barat dimiliki Spanyol, timur dimiliki Portugis, ya. Makanya Indonesia akhirnya dijajah Portugis, ya. Portugis apa Portugal? Yang benar Portugis apa Portugal? Portugis. Portugal itu namaan dari Jawa, Purwokerto, Tegal.
Mana aku hendak turun, maka biarawan meletakkan tangannya di pundak saya dengan lembut dan berkata kepadaku, putraku, jangan membawa lilin ini dengan tanganmu yang kotor oleh darah perang, karena ia adalah lilin yang sakral. Aku menjawab, Bapak, ini nampaknya pendeta. Sebenarnya tanganku tidak halal menyentuh lilin kalian yang kotor dengan darah orang-orang yang tidak berdosa. Sudah mulai ada dialog. Kita lihat siapa yang najis di antara kita. Aku menurunin anak tangga dan aku ikutin diikuti oleh anggota pasukan dengan menghunus pedang mereka hingga kami tiba di anak tangga terbawah. Ternyata sebuah ruangan segi 4 yang luas. Inilah aula mahkamah taftish. Jadi orang-orang yang ditangkap kaum muslimin itu diinterogasi kemudian disiksa. Di tengahnya ada tiang dari marmer. Di sana ada lingkaran besi yang besar, rantai-rantai besi yang diikatkan ke lingkaran itu untuk mengikat orang-orang yang diajukan ke dalam mahkamah. Di depan tiang ini ada sebuah semacam singgasana tempat duduk para hakim untuk mengadili orang-orang yang tidak berdosa. Kemudian kami menuju ke ruangan-ruangan penyiksaan dan pencabikan jasad manusia yang mengarah jauh ke bawah. Di sana aku melihat sesuatu yang membuat jiwaku merasa muak, bulu kuduku merinding sepanjang hayat bila mengingatnya. Dan antum kalau nanti mengingat, yakin muntah. Kami melihat ruangan-ruangan sempit seukuran jasad manusia. Ada yang berbentuk vertikal, berarti ada orang di penjara cuman cukup cacat berdiri sampai mati. Ya. Dan ada yang berbentuk horizontal, ditidurkan sampai mati. Siapa yang dimasukkan ke ruangan vertikal, maka dia akan terus dalam keadaan demikian berdiri di atas kedua kakinya hingga mati. Siapa yang dimasukkan ke ruangan horizontal, maka dia akan terus dalam keadaan demikian tanpa bisa berdiri hingga mati. Bangkai-bangkai tersebut tetap di sana hingga lapuk, daging berceceran dimakan ulat, dan untuk menghilangkan bau busuk dari bangkai-bangkai tersebut, mereka membuat celah kecil yang menuju ruangan terbuka. Kami menemukan ruangan-ruangan itu jasad-jasad manusia masih terikat pada rantai besi. Orang-orang yang dipenjara adalah laki-laki dan wanita, usia mereka antara 14 tahun hingga 70 tahun. Kami bisa menyelamatkan sebagian dari mereka yang masih hidup. Kami memotong rantai besi mereka saat mereka mendekati masa ajal mereka. Sebagian dari mereka gila karena siksaan berat yang mereka terima. Mereka semuanya telanjang, hingga sebagian dari prajurit kami ada yang melepaskan seragamnya untuk dipakaikan kepada sebagian dari mereka. Tapi kita juga jangan melupakan kesadisan mereka di Guantanamo. Ya, sama mirip. Kami membawa mereka ke cahaya sedikit demi sedikit agar penglihatan mereka tidak kaget. Mereka menangis karena bahagia. Mereka mencium tangan prajurit kami, padahal ini prajurit Napoleon Bonaparte, Prancis, ya. Dan bahkan bahkan kaki mereka yang telah mengeluarkan mereka dari siksaan mereka mencium tangan prajurit kami, dan bahkan kaki mereka yang telah mengeluarkan mereka dari siksaan yang mengerikan dan mengembalikan kepada kehidupan. Sebuah pemandangan yang sebungkah batu pun bisa menangis karenanya. Kemudian kami beralih ke ruangan lain. Kami melihat di sesuatu yang membuat tubuh merinding. Kami menemukan perangkap berat untuk menyiksa, ya, yang begitu menyeramkan. Ada alat untuk mematahkan tulang dan menumbuk tubuh. Mereka mengawali penyiksaan dengan menghantam tulang kaki, kemudian tulang dada, kepala, dan kedua tangan sedikit demi sedikit
hingga seluruh tubuh hancur. Lalu kedua dari sisi yang lain dalam keadaan tumbukan tulang yang hancur, darah yang mencampur dengan daging yang tercabik-cabik. Demikianlah yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang dipenjara yang tidak bersalah. Kemudian kami menemukan sebuah kotak persis seukuran kepala manusia. Kepala orang yang ingin mereka siksa dimasukkan ke dalamnya setelah kedua tangan dan kedua kakinya diikat dengan rantai besi sehingga tidak bisa bergerak. Di bagian atas kotak ada lubang yang darinya menetes air dingin ke kepala terhukum. Setiap menit satu tetes. Banyak yang menjadi gila karena siksaan berat ini. Orang yang disiksa dengan cara ini akan terus demikian hingga mati. Ada alat lain yang terbentuk peti yang isinya adalah pisau-pisau tajam. Mereka dimasukkan ke dalam peti ini, kemudian menutup bagian atasnya yang di sana ada pisau-pisau tajam. Otomatis pisau-pisau tersebut mencabik-cabik tubuhnya dan memotong-motongnya. Antum juga nggak sadar gini, masih bela orang Kristen, masih bela orang Yahudi, masih nggak paham juga kalimat walan tardha ankal yahudu walan nasara. Ya, kayak saya katakan antum kayaknya beragama gila banget. Makanya sampai antum keluar tahun baru besok awas, gue sumpahin. Antum sampai keluar Natalan, wallahi saya adukan di hadapan Allah. Nanti ketemu insyaallah, ketemu sama antum yang keluar Natalan. Ya. Kami menemukan besi melengkung berbentuk baik kait-kait yang ditancapkan di lidah orang yang mereka siksa. Kemudian ia ditarik kuat-kuat hingga lidahnya menjulur keluar dan terpotong-potong. Kait-kait yang sama juga ditancapkan pada payudara kaum wanita, lalu ditarik dengan kuat sehingga payudara mereka terpotong atau dipotong dengan pisau. Kami menemukan cambuk-cambuk dari besi berduri yang dipakai untuk mencambuk orang-orang yang mereka siksa dalam keadaan telanjang hingga daging mereka terkelupas dan tulang mereka remuk redam. Ini sekilas bagaimana tingkah laku, bagaimana mereka itu bersikap, bagaimana sama orang Islam. Mereka itu Pak, kalau lemah menarik-narik umat Islam dengan kerukunan umat beragama. Kalau seandainya sekarang sudah mulai sama, menggitik-gitik umat Islam dengan HAM. Tapi kalau mereka sudah dominan, gak ada kerukunan, gak ada HAM. Yang ada HAM. Itu. Paham antum? Insyaallah. Kenapa sampai seperti itu? Sangat-sangat masuk akal kalau antum mendengar komentar-komentar mereka. Ya. Di sini salah seorang di antara mereka Kursil berkata, merebut Baitul Maqdis dari tangan Islam adalah impian semua orang Kristiani dan Yahudi sekaligus. Kebahagiaan orang-orang Kristen tidak kurang daripada kebahagiaan orang-orang Yahudi. Baitul Maqdis sudah keluar dari tangan orang-orang Islam. Itu. Ya. Di sini dari pernyataan tokoh-tokoh di Amerika, tokoh-tokoh mereka yang ada di perang salib, termasuk Allenby, Perancis dan yang lainnya, hampir semuanya sama. Oke. Sekarang saya akan sampaikan satu persatu statement mereka terhadap Islam. Apakah ada kerukunan? Apakah ada HAM? Apakah mereka sekarang ini mengajak di gereja-gerejanya mereka bahwa Islam itu juga benar, ikutilah Islam. Mas, yang disuruh membenarkan cuman orang Islam tok. Semua agama benar itu bagi orang Islam. Semua agama benar itu hanya untuk orang Islam. Itu antum pernah dengar pendeta sini ceramah di di gereja atau menulis tulisan, wahai orang-orang Kristiani,
semua agama itu benar termasuk Islam, silahkan Anda masuk Islam. Ada? Enggak ada. Yang disuruh membenarkan cuman orang Islam, semuanya agama benar. Akhirnya disuruh membenarkan Yahudi, Kristen, Buddha, Hindu. Akhirnya tidak ada sekat, tidak ada batas, bahkan semua mereka ini adalah saudara. Saudara apa? Masjid antum dibakar, saudara. Palestina remuk redam, saudara. Rohingya dibantai ratusan ribu, saudara. Mana ada di dalam ayat atau hadis saudara? Yang saudara kita ya innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, saudara antum itu yang antum usir dari masjid itu loh, kajian itu saudara antum. Masya Allah, Masya Allah. Hebat umat Islam. Umat Islam Indonesia itu hebat, Pak. Yang jajah Belanda, yang dimusuhi Arab. Hebat kan? Hebat. Nggak ada di seluruh dunia. Nggak ada di seluruh dunia orang yang jajah kita Belanda, yang mempekerjakan nenek moyang kita di ladang-ladang kultur stelsel dalam satu hari, dalam satu bulan 200 jam tanpa upah, dipekerjakan untuk membuat jalan antara Panarukan dengan Anyer, yang dimusuhi Arab. Coba aneh, harusnya kan yang dimusuhi Dendles, yang bikin jalan Panarukan sampai Anyer, yang memaksa nenek moyang kita untuk kerja di kebun dengan kultur stelsel Van den Bosch. Ternyata yang dimusuhi orang Indonesia, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Aneh, ajaib. Tapi ya itulah kenyataannya. Nggak tahu sampai kapan mereka ini sembuh, sampai kapan mereka itu akan sehat, sehingga mengerti makna firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Mengerti firman Allah, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mengerti firman Allah, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ya, di antara komentar mereka camkan dengan baik, Lauren Dorn berkata, Islam adalah satu-satunya tembok kokoh yang menghadang laju penjajahan. Makanya mereka menjajah bukan cari duit tok, gold, gospel, glory. Yang mereka inginkan agama, kekuasaan, dan juga termasuk harta kekayaan. Makanya Portugis membawa Katolik, kemudian Belanda membawa Protestan. Anehnya Pak, kita itu dicekokin selama ini agama Islam itu agama darah, agama pedang perang. Seperti itu. Lupa kita agama Kristen datang ke sini bawa Portugis apa? Penjajah apa? Pelancong. Sekarang Belanda datang ke sini menjajah apa? Sekarang membangun Indonesia. Aneh mereka puji-puji. Sallallahu alaihi. Mudah-mudahan antum sehat dan sembuh. Kalau enggak ana ruqyah. Ana ruqyah. Antum, saudara antum, Quran antum, Islam antum diginin mereka, nanti lebih ngeri lagi. Colston, mantan Perdana Menteri Inggris, berkata, selama Al-Quran masih ada di tangan orang-orang Islam, maka orang Eropa tidak akan bisa menguasai dunia timur. Presiden Prancis berkata di Aljazair pada momen perayaan setahun penjajahan mereka atas Aljazair, kita tidak akan bisa menang atas orang-orang Aljazair selama mereka membaca Al-Quran dan berbicara dengan bahasa Arab. Maka kita wajib melenyapkan Al-Quran berbahasa Arab dari tangan mereka dan memotong bahasa Arab dari lidah mereka. Makanya diusahakan mereka itu jauh dari Al-Quran. Ternyata di sekalian ini bukan didominasi oleh Barat, baik kapitalis dan sosialis termasuk komunis. Tokohnya mereka mengatakan, ya, Kaisel Uzbekistan, ya, pamret salah satu majalah yang ada di sana berkata, mustahil komunis bisa tegak sebelum mencabut Islam dari akarnya. Oh kan? Bahkan juga kristenisasi, salah seorang misionaris berkata, sesungguhnya kekuatan yang tersimpan dalam Islam adalah bendungan kokoh yang menghalangi kelangkah gerakan misionaris. Kekuatan tersebutlah yang menundukkan negeri-negeri yang sebelumnya di bawah kekuasaan orang-orang Kristen.
Ben Gurion, ya, salah satu perdana menteri Israel, berkata, sesuatu yang paling kami takutin adalah munculnya Muhammad baru di dunia Arab. Kan hadirin sekalian, masih banyak pernyataan-pernyataan mereka. Dan coba dengarkan, Lauren Bourne berkata lagi, para pemimpin kami menakut-nakutin kami dengan berbagai macam bangsa. Akan tetapi sesungguhnya setelah saya teliti, kami tidak menemukan alasan untuk takut. Mereka menakut-nakutin kami dengan ancaman Yahudi, ancaman Jepang, ancaman komunis. Namun ternyata Yahudi adalah teman kami, komunis adalah sekutu kami. Kalau Jepang ada negara besar demokrasi yang mengatasinya. Akan tetapi kami menemukan bahwa ancaman dan bahaya sejati terhadap kami adalah Islam, dengan kemampuannya untuk melebarkan sayap dan menundukkan serta fleksibilitasnya yang mengagumkan. Lagi-lagi Colston berkata, selama Al-Quran masih ada di tangan orang-orang Islam, maka Eropa tidak akan dapat mampu menguasai Timur. Eropa tidak akan pernah bisa merasa aman. Orientalis Goldsheer berkata, kekuatan yang ada di dalam Islamlah yang menakutkan Eropa. Hanoto, salah satu atau mantan menteri luar negeri Prancis, berkata, tidak ada belahan bumi kecuali telah dijelajahi oleh Islam dan menyebar di sana Islam. Islam adalah salah satunya agama yang manusia cenderung memeluknya dengan kekuatan dan mengalahkan agama yang lainnya. Dan masih banyak pernyataan-pernyataan mereka yang aneh dan nyeleneh, ya. Bahkan di antara mereka, ya, Anthony Nathan berkata, sejak Muhammad mengumpulkan para pendukungnya di awal abad ke-7 Masehi dan langkah penyebaran Islam pertama dimulai, maka dunia barat harus memperhitungkan Islam sebagaimana kekuatan yang langgeng dan kuat yang melawan kita melalui laut tengah. Ini dia. Selasar berkata, sesungguhnya bahaya sejati terhadap peradaban kita mungkin dibuat oleh orang-orang Islam manakala mereka menyerang tatanan dunia. Ketika ada seseorang wartawan berkata, akan tetapi mereka orang-orang Islam sibuk bertengkar dan bertikai. Dia menjawab, aku takut ada orang yang mengarahkan pertikaian mereka agar mereka menyerang kami. Sampai begitu. Umat Islam rapuh bertengkar pun masih takut. Jangan-jangan pertengkaran ini diarahkan ke mereka. Makanya mereka itu melakukan strategi siang malam, intinya untuk memecah kekuatan Islam. Nanti strategi 10 yang mereka pakai kita akan sampaikan di akhirnya, ya. Pejabat Kementerian Luar Negeri Prancis berkata, tahun 1952, menurutku komunis bukan ancaman yang membahayakan Eropa. Sesungguhnya ancaman paling bahaya yang sebenarnya mengancam kita secara langsung dan serius adalah Islam. Orang-orang Islam adalah dunia independen dari dunia barat kita. Mereka memiliki warisan rohani khusus. Mereka mempunyai peradaban sejarah yang original dan mengakar. Mereka laik menegakkan pilar-pilar dunia baru tanpa harus melebur kepribadian mereka dari sisi peradaban rohani dan peradaban Eropa. Ini pernyataan mereka. Dan masih banyak. Nah, ini yang menarik, ya. Goldsheer lagi berkata, perang salib bukanlah untuk menyelamatkan Palestina, akan tetapi untuk menghancurkan Islam, ya. Terus kemudian orientalis Prancis Kemon berkata dalam Patologi Islam, dia memiliki buku itu, agama Muhammad adalah penyakit kusta yang menyebar di masyarakat. Ia memakan banyak korban. Ia adalah penyakit yang mengerikan, lumpuh massal, gila luar biasa yang membuat orang-orang malas dan santai. Agama ini tidak mengentaskan orang dari kemalasan kecuali ia mendorongnya untuk menumpahkan darah, tenggelam dalam kebuayan minuman khamr dan melakukan segala perkara buruk. Kuburan Muhammad hanya sebuah tiang listrik yang mengirimkan kegilaan ke kepala orang-orang Islam. Maka mereka melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Dia tidak bisa dicerna oleh nalar yang tidak berujung. Mereka memegang adat-adat yang berubah menjadi tabiat-tabiat dasar seperti membenci daging babi, khamr dan musik. Ini mereka. Orientalis ini juga mengatakan, yakinlah
bahwa wajib melenyapkan 1/5 orang Islam, lalu sisanya dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan berat. Ka'bah harus dihancurkan dan kuburan Muhammad dan jasadnya harus dimasukkan ke dalam museum Louvre, yaitu Perancis. Ini seloteh mereka, ini statement mereka, ini pasti kalau mereka sadar keluar dari akidah keyakinan mereka. Gak mungkin mereka gigau toh, gak mungkin dia ini sekarang ini hanya sekedar ngimpi toh, apalagi sedang teler mabuk, waras dia ngomong ini, insya Allah. Ya. Oleh karena itu hadirin sekalian, mereka bukan hanya sekedar statement. Ini bukan hanya sekedar isapan jempol. Ini bukan hanya sekedar sumbar. Mereka buktikan atau mereka wujudkan dengan meletakkan 10 strategi. Yang pertama, memberangus sistem kepemimpinan Islam, yaitu khilafah Islam, dan puncaknya adalah penghilangan Turki. Kemudian diganti oleh Kemal Atatürk menjadi sekuler, bahkan nggak main-main, azan pun pakai bahasa Turki. Nggak tahu ya, coba kalau antum pakai bahasa Indonesia gitu, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, itu Turki gitu. Ya, dihilangkan simbol-simbol Islam, dihilangkan ciri-ciri Islam, tapi alhamdulillah sudah mulai bangkit. Ya. Dan nanti Istanbul, yang nanti Konstantinopel akan bangkit lagi menguasai Eropa di akhir zaman. Makanya di sekalian, sebelum Turki menerapkan syarat-syarat ini, ketika pada saat perdamaian sama Turki di dalam kaitannya dengan runtuhnya Turki, mereka membuat syarat menghapus khilafah Islam, mengusir khalifah dari Turki dan merampas seluruh hartanya. Yang kedua, Turki harus membersihkan segala gerakan yang dilakukan oleh orang-orang yang menduduki khilafah. Turki harus memutuskan hubungan dengan Islam. Yang keempat, Turki harus memilih dasar negara sebagai ganti daripada dasar yang bersumber dari Islam. Di saat Curzon, Menteri Luar Negeri Inggris, berdiri di depan majelis parlemen Inggris, dia berpidato, ya, kita telah mematikan Turki yang sesudah hari ini tidak akan pernah bangkit lagi. Karena kita telah mematikan kekuatan yang ada pada dua hal, Islam, khilafah, maka seluruh parlemen bertepuk tangan dan penolakan pun mereda. Ini menunjukkan Pak, tidak benar isu yang digulirkan oleh HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, yang menuduh katanya yang menjatuhkan khilafah Turki adalah Saudi. Ini siapa? Ini mantan Perdana Menteri Inggris. Pidato di parlemennya, memang keinginan Inggris karena sangat takut Eropa dengan adanya Turki yang masih Islam. Karena Turki adalah pintu masuk Eropa dan pintu juga masuk ke Asia Tengah. Makanya dikatakan oleh orang, Turki itu termasuk jalur sutra. Makanya sekarang ekonomi negara yang paling stabil adalah Turki. Makanya dia sampai bisa mampu melakukan denominasi jadi nominalnya dikurangi. Dulu itu uang Turki itu ada sampai yang 1 juta, ya, sampai 1 juta. Sekarang paling banyak mungkin 1000 ya, 1000 atau 100. Ini. Kemudian yang kedua, strategi setelah lenyapnya khilafah Turki, maka dia melakukan strategi yang kedua adalah melenyapkan Al-Quran. Masya Allah, dengan cara menghapusnya dari kehidupan kaum muslimin. Sekarang Pak, maaf, di Indonesia adalah contoh negara yang paling berhasil strategi orang-orang Eropa di dalam melenyapkan Al-Quran.
Karena buktinya di Indonesia Al-Quran itu fungsinya cuma 5 secara resminya. Yang pertama hanya untuk sumpah jabatan, ya toh? Yang kedua untuk musabaqah tilawatil Quran, dan itu sangat efektif. Orang diajak untuk menghafalkan lagunya, lafadznya, tidak pernah diajak untuk mengupas maknanya, tafsirnya, apalagi menerapkan isinya. Yang ketiga untuk cari ilmu gaib kebal, supaya naik bus enggak bayar, baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun 41 kali enggak napas. Insyaallah enggak bayar karena pingsan. Ya. Yang ketiga untuk acara seremonial. Mau ada acara peringatan Maulid, baca Al-Qur'an. Ada mau nikahan, baca Al-Quran, termasuk juga untuk hiasan dinding masjid. Siapa yang pakai mengambil tadabbur dari tulisan yang di dinding, Pak? Mana ada orang tadabbur? Ya Al-Quran. Dan yang keempat untuk kematian. Coba bayangin, Pak, Quran manfaatnya apa? Setelah mati baru dibacakan ayat wajibnya sholat. Setelah mati dibacakan ayat wajibnya puasa. Setelah mati dibacakan ayat tentang wajibnya menegakkan hukum-hukum Allah. Mas, orang mati mana yang mau sholat di kuburan? Orang mau mati mana yang sekarang pakai hijab? Orang mati dibacakan ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Loh Pak, memang suruh pakai jilbab Pak di kuburan? Itu yang aneh. Sementara ayat yang paling sering, surat yang paling sering dibaca di dalam Al-Quran apa? Yasin. Ini apa? Kematian. Di dalam surat Yasin Allah katakan liyunzira man kana hayyan, agar Allah memperingatkan orang-orang yang hidup. Agar Nabi Muhammad memperingatkan orang-orang yang hidup dengan Al-Quran itu. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Jadi yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk membacakan Al-Quran ini kepada orang yang hidup, tapi kenyataannya cari Al-Quran setelah apa? Setelah mati. Dan anehnya lebih diperkecil lagi, orang tidak kenal kecuali Al-Fatihah. Sudah, padahal di sini ada 114 surat. Pernah nggak dikirim dalam satu acara selamatan ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah. Keren, Masya Allah. Nggak ada. Coba bayangin Pak, orang mati saja sudah tidak perlu sholat, dibacakan ayat tentang sholat. Orang mati sudah tidak perlu hijab, tidak perlu haji lagi, tidak perlu sekarang mendekatkan diri kepada Allah, karena dia sudah mendapatkan hisab dan balasan. Malah dibacain Al-Quran, sementara yang butuh nggak pernah dibacakan Al-Quran. Dan anehnya diciutkan lagi Al-Fatihah. Kira-kira hancur enggak Al-Quran? Habis. Ya. Fungsi Al-Quran di Indonesia cuma 5. 1 untuk musabaqah tilawatil Quran. 2 untuk sumpah jabatan. 3 untuk acara seremonial. 4 untuk acara apa? Untuk apa? Kematian. Itu. Kemudian yang kelima, ayo Mas. Yang kelima Mas. Apa? Sudah. Ya, itu. Bahkan sekarang musabaqah tilawatul Quran itu juga bergeser jauh. Penilaian lagu itu hampir 70%. Sisanya adalah adab macam-macam. Jadi betul-betul orang itu tidak diinginkan untuk mengetahui isi Al-Quran. Itu mengerikan. Lenyap. Ini sesuai yang dikatakan oleh mereka, yaitu misionaris William Ford berkata,
Bila Al-Quran dan kota Mekah menghilang dari negeri Arab, maka kita mungkin melihat ketika itu orang Arab mengambil jalan peradaban barat dan jauh dari Muhammad dan kitabnya. Itu. Misionaris Takiri berkata, kita harus menggunakan Al-Quran yang merupakan senjata yang paling ampuh di dalam Islam untuk melawan Islam. Tuh lihat, sampai seperti ini Pak mereka. Jadi mereka menggunakan Al-Quran senjata ampuh untuk melawan Islam. Coba, bagaimana caranya? Agar kita bisa menghabisi secara total, kita harus menjelaskan kepada orang-orang Islam bahwa apa yang benar di dalam Al-Quran bukan sesuatu yang baru. Di Taurat Injil ada. Dan apa yang baru di dalam Al-Quran bukan sesuatu yang benar. Yang benar tidak baru, yang baru tidak benar. Efektif. Sehingga orang-orang bisa, Muslim ragu, iya ya, kalau memang begitu Islam ini, Al-Quran ini nyontek Taurat Injil berarti. Ini buktinya. Sementara di dalam buku-buku mereka, Quran mereka, ceramah mereka, dan seminar-seminar mereka dijelaskan bahwa yang baru yang tidak ada di dalam Taurat Injil itu nggak benar. Sampai kondisi Pak, orang Islam sekarang nggak percaya ayat jilbab itu benar. Ayat jilbab itu benar. Nggak percaya kalau sekarang ini Allah akan menjamin orang hidupnya dengan yang halal, harus nerabas yang haram. Ya, ini kondisi. Dan yang ketiga, ini Pak, yang ketiga lebih menarik lagi. Strategi yang ketiga, merusak akhlak orang-orang Islam, akal mereka dan hubungan mereka dengan Allah, dan mengumbar hawa nafsu mereka. Vermeid berkata, orang-orang Islam bisa menyebarkan peradaban mereka di dunia saat ini sama cepatnya seperti saat mereka menyebar dahulu, dengan syarat mereka kembali kepada akhlak yang mereka pegang. Pada saat mereka memainkan peranan pertama, dunia yang hampa ini tidak akan mampu menghadang laju roh peradaban mereka. Makanya mereka hancurkan akhlak. Kenapa? Karena mereka faham yang memenangkan Islam, yang Islam menjadi kuasa di muka bumi ini karena akhlaknya. Ya. Samuel Zwemer ini salah seorang tokoh misionaris. Tahun 1975 dia berceramah, sesungguhnya tugas misionaris yang negara-negara salib mengamanatkan kepada kalian di negara-negara Islam bukan memasukkan orang Islam ke dalam Kristen. Karena itu berarti membimbing mereka dan memuliakan mereka. Sesungguhnya tugas kalian adalah yang penting mengeluarkan orang Islam dari Islam menjadi makhluk yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan dan juga tidak memiliki hubungan dengan akhlak, sehingga mereka mudah kita setir kemana aja. Itu. Makanya lihat sekarang Pak, umat Islam mobil khusus di Indonesia paling hancur. Dirusak lewat televisi, dirusak lewat peradaban pakaian, dirusak lewat hiburan, dirusak lewat mal-mal dan berbagai macam tempat-tempat santai hiburan, tempat-tempat wisata, terutama pemuda dirusak dengan 5S. Ya, 5S. Makanya tidak sembuh, kecuali juga kita harus sembuhkan dengan 5S. Yang pertama kali sinema. Ya toh, hancur. Sekarang akhwat-akhwat yang jilbaban aja masuk gedung film kok. Karena diberikan satu cara yang sangat strategis dan lembut, bikin film-film kayak Islami. Ayat-ayat cinta, sajadah bercinta, tasbih bercinta, ya, palu bercinta, coba sampai palu aja bercinta, coba. Itu. Dan bahkan sutradaranya nggak main-main, Ustadz. Oh, masya Allah, keren. Akhirnya membenarkan orang yang jilbaban masuk gedung film. Kenapa? Ustadz saya kok yang bikin. Ini ustadz saya kok yang berbuat. Ini kan Islam, ini kan dakwah. Udah, masya Allah. Sinema. Ya.
Bahkan ada banyak orang tua yang tidak tahu bahwa sinema itu menghancurkan anaknya. Bahkan kaum muslimin sudah biasa yang namanya liburan pendek ke gedung film. Ke gedung film. Ya. Kadang bahkan di antara mereka dugem aja itu sudah tidak dianggap masalah. Nah, itu kan suatu yang ajaib. Ya. 5S, satu yang pertama apa tadi? Yang kedua sport. Oh, Masya Allah, ya. Jangankan anak-anaknya, bapaknya saja bisa lupa sholat gara-gara olahraga. Perhatikan ini, kalau nggak percaya potong kuku saya. Sebentar tahun 2018 pertandingan sepak bola. Di mana tempatnya? Jangan pura-pura nggak ngerti. Jangan sok nyantri. Ya. Di mana? Soviet. Kalau final berarti di sini itu qomat subuh. Pas qomat subuh adu penalti. Ayo, saya tantang masuk masjid apa? Oh, itu. Subhanallah, banyak orang yang seumur-umur bangun jam 3:30, 2:30 nggak pernah. Untuk tahajud, bola bisa. Bahkan disiapin 1 gelas cappuccino, 1 bungkus rokok. Ya, bahkan kalau bisa nonton jangan sampai kedip, takut pas kedip bola masuk. Waduh. Wah, ini rugi nih, sama aja nggak siaran langsung. Ini Pak, Masya Allah. Kalau seandainya adu penalti pas qomat subuh, yakin tarik ulur. Kalau seandainya ada yang sempat ke masjid, itu pun sudah nggak khusyuk. Tendangan atas apa bawah ya? Masya Allah. Sport, Pak. Saya tanya kepada antum yang nonton olahraga, maksiat atau enggak? Ketika nonton bola, pasti antum akan disuguhkan penontonnya kan? Apalagi saat musim musim apa? Udah musim semi, Masya Allah. Musim dingin aja mereka telanjang, apalagi musim semi. Udah. Apalagi pemain lomba lari. Pernah ada yang lomba lari pakai jubah. Oh, Masya Allah. Pelari dari Afrika pakai cadar. Ya otomatis semi telanjang. Bola basket, bola badminton, semua hadirin sekalian. Maksiat, sport dihancurkan. Dihancurkan waktunya, dihancurkan ekonominya. Coba bayangkan kalau lagi bola, Pak. Sambil kerja nonton, sambil nyetir nonton. Bahkan subhanallah suami istri nggak nyambung di rumah, sibuk masing-masing jagonya. Ketawa sendiri, teriak sendiri kayak gendeng nasional. Loh, ngapain orang ini? Oh, bola, wajar itu. Wajar karena semua. Coba tuh kalau sendiri gitu teriak-teriak, ya. Terus kemudian ketawa-ketawa, kan perlu diruqyah itu. Cuma nasional jadinya wajar. Ya kalau gendeng bareng-bareng kan waras jadinya. Seperti dolim-dolim bareng-bareng adil kan? Itu adil ialah dolim bareng-bareng. Karena rata adil ya. Ya, awas Mas jangan nggak adil loh. Bagi-baginya korupsi kan gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Kemudian yang ketiga dirusak dengan 5S apa? Smoking. Allahu Akbar. Smoking. Iya, smoke. Itu. Pokoknya kalau sudah ngerokok itu kayaknya keren di seluruh dunia. Gayanya aja sambil melintir kaki, ya. Ngopi, bicara, saing tiup-tiupan, ya. Kumpul perokok 5 itu, Masya Allah kayak berdiam, tiup-tiupan. Subhanallah. Itu. Yang lebih lucu lagi perokok itu subhanallah, gak punya adab. Ada nenek bengek di depan tetap aja tiup, merem lagi. Ada yang lebih lucu lagi, orang tua nasihatin anaknya supaya gak ngerokok sambil ngerokok. Kamu jangan ngerokok ya, bapak sudah kadung. Yang lebih lucu lagi, nikmatnya ngerokok itu ternyata bukan di ruangan bersih, mewah, ya, ternyata di toilet. Subhanallah.
Kalau antum tanya semua orang yang mau masukkan barang ke mulut, enaknya di mana? Di WC, di toilet. Ada pernah orang cerita, Pak, Masya Allah Pak, saya makan soto Madura Pak, nikmat banget di toilet. Gak ada. Kenapa tiba-tiba ngerokok kok nikmat di toilet? Kalau nggak satu spesies, satu, iya, jadi sedap. Nah, itu. Sebab, Pak, kalau kita mau hitung-hitungan kasar, orang Indonesia ini yang ngerokok 100 juta. Satu harinya kita bikin rata-rata 10.000. Sudah berapa? 1 triliun. Satu hari 1 triliun, 30 hari 30 triliun. Itu rokok. Makanya ini yang bikin umat Islam sulit membangun masjid, bangun pesantren. Lagu kebangsaan, pondok pesantren dan juga masjid, ya dana-dana. Karena kekurangan dana. Yang menjadi pertanyaan besar kan gini, Pak. Orang Kristen itu di Indonesia ada berapa gelintir? Gak ada 5%, tapi gereja dari Sabang sampai Merauke Megah. Lah. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Belum lagi yang mubadir di untuk selamatan, yang mubadir di, saya pernah ngitung duit kaum muslimin yang mubadir di atas kuburan dipakai kecing itu loh, Pak. Itu saya bikin rata-rata satu kuburan aja 500.000. Kalau di Indonesia ini ada 15 juta kuburan, coba itu. Masya Allah. Bikin rumah sakit megah sekelas Cipto 5 cukup. Cukup. Sementara di atas kuburan digigit nggak kena, dimut nggak legi. Lo kanggo apa? Mayat juga nggak diamankan dari siksa kubur. Emang sekarang kecing itu mengamankan dari siksa kubur? Malaikat nggak berani datang, Mas. Enak banget. Malaikat nggak berani gara-gara dikecing. Oh udah, kalau begitu untuk tembok aja yang tinggi. Malaikat juga lari. Enggak. Mayat nggak untung, kita nggak untung, buat dudukan haram. Repot. Sementara, Masya Allah, kalau kita alokasikan, belum yang digunakan untuk selamatan, Mas. Kalau seandainya di Jawa Timur ini ada yang selamatan jumlahnya 1 tahun 1 juta, antum kalikan, satu prosesi selamatan membutuhkan 15 juta, kaliin. Saya nggak ngomong kosong, anak ngajak antum berpikir. Kalau antum masih mau berpikir ya terserah, sampai menungso itu. Kalau enggak ya wis, kita ngajak berpikir aja. Ini duit kan, Pak, maaf, bangun masjid susah, pesantren susah, berobat susah. Lo ngapain kita sekarang untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya? Itu loh, berpikirnya sederhana. Kenapa hadirin sekalian? Memang dihancurkan mereka. Dihancurkan akhlaknya, akidahnya. Coba sekarang sinetron dan siaran-siaran televisi khurafat bid'ah. Kemudian sekarang ini akidah umat yang benar dikasih suatu formula-formula yang negatif, sementara yang menyimpang dipuji-puji. Coba bayangkan bagaimana riuh rendahnya kuburan. Antum perhatikan, orang baca Quran, ibadah, bersimpuh, Masya Allah, khusyuk di kuburan, padahal masjid lebih bersih. Sampai ada satu doa yang sangat populer di sekitar kuburan, Ya Rabbana Ya Qudus Sahillana bil fulus, warna merah halus-halus, paling dikit 5 kardus. Nah, itu ada. Masya Allah, hancur sudah. Nah kalau sudah tadi apa, smoking, 34 seks, dihancurkan dengan seks bebas. Bahkan sekarang LGBT. LGBT itu apa? Laki-laki gemulai, gitu? Iya benar itu. Laki-laki gemulai, LGB, bergaya tomboy. Nah itu, laki-laki gemulai bergaya tomboy, badan rombo, hati susi. Itu ya. Aduh. Namanya Hartono ternyata, ya aduh, Masya Allah. Namanya Bejo ternyata
nikah sama itu Ngatno. Masya Allah. Pernikahan hari ini insya Allah yang kita akan resmikan dan kita hadiri adalah pernikahan Ngatno sama Bejo. Mudah-mudahan Allah berkahi pernikahannya. Hancur negara Pak, LGBT. Gitu. Dan anehnya undang-undang kita itu nggak support. Kemarin kita mencoba untuk mengajukan, ditolak. Sekarang keluar undang-undang aneh-aneh. Orang berzina nggak ada sanksinya. Yang penting suka sama suka, ikhlas. Itu. Kalau bisa setelah berzina mengucapkan jazakumullahu khairan. Nah kalau yang berzina orang Arab kan begitu kan? Udah nggak ada sanksi, halal. Itu, masya Allah. Oleh karena itu hadirin sekalian, dihancurkan pakai seks bebas. Ya. Ya sekarang laki sama laki berdua naik nondi loh mas itu ya. Makanya sungguh sangat terkutuk mas. Sekarang kaumnya Nabi Lut itu dosanya apa sih? Hanya satu, homoseksual. Itu aja diazab oleh Allah seperti itu. Ini subhanallah, semuanya ada. Dosa umat-umat sebelum ada di Indonesia. Semua ada. Umatnya Nabi Syuaib ada di sini. Umat ya takar menakar timbangan kan? Kuras, ini culas. Ya, culas kepada takar timbangan. Ya, LGBT ada semua. Dosa-dosa umat-umat yang diazab oleh Allah. Demi Allah Pak, kalau Indonesia ini umat sebelum Nabi Muhammad mungkin habis. Cuman umatnya Nabi Muhammad ditunda rahmatnya umat Nabi Muhammad kepada umatnya. Itu. Ya. Kalau kita mau bikin kamus maksiat itu cukup di Indonesia Pak. Nggak usah ke Amerika, nggak usah ke Eropa. Di sini semua ada dari A sampai Z. A. Ayo apa? A. Hah? Antum kayak nggak ngerti aja. Nah, seks. Kemudian yang kelima apa mas? Sinema, sport, seks, smoking, song, ya. Nyanyian. Lo sampai ustadz aja ke fitnah menghalalkan musik kok. Sampai ustadz. Jangankan sekarang awam. Padahal di dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah, di dalam sunnah ditegaskan oleh Allah, tapi saking dahsyatnya. Makanya sekarang ini kita itu membahas haram paling susah di kalangan orang awam. Coba antum berkhutbah dimanapun di masjid-masjid besar, bahas 5. 1, haramnya rokok. Oh langsung bubar itu jamaahnya. Ya. Kecuali karena nggak enak aja sholat Jumat. Wallah kalau nggak sholat Jumat pulang. Yang kedua pacaran, haramnya pacaran. Yang ketiga haramnya riba. Ya. Yang keempat haramnya musik sudah. Nggak ada sekarang ini yang sudah memperdulikan. Dan bahkan orang yang menyampaikan itu diolok-olok, katanya radikal, katanya ekstrim, katanya ini dan itu. Padahal ini semuanya adalah di dalam sunnah Rasulullah SAW jelas sekali. Ya. Selanjutnya sekarang ke-6. Ke berapa? Ke-4. Jam berapa Pak? Masih ada waktu nggak? Yang keempat, mematikan persatuan orang Islam. Pastor Simon berkata, bersatunya umat Islam mengumpulkan harapan-harapan bangsa-bangsa Islam, membantu mereka lepas dari hegemoni Eropa. Misionaris adalah faktor penting yang mematahkan pengaruh gerakan ini. Karena itu kita harus merubah pandangan orang-orang Islam dari persatuan melalui gerakan misionaris. Jadi Pak, kita kok curiga di Indonesia ini persatuan itu sulit diciptakan. Contoh simpel, maaf, ormas-ormas Islam nggak pernah berselisih menetapkan 17 Agustus, iya nggak? Tapi nggak pernah akor menetapkan awal akhir Ramadan. Kenapa? Antum curiga nggak? Ini kalau sudah giliran Ramadan pasti dibiarkan ngambang. Dan seenaknya kadang-kadang sebagian tokoh mereka yang dibayar
perbedaan itu indah, soal masalah perbedaan memulai Ramadan itu wajar. Wajar gimana? Yang satunya masih itikaf, yang satunya sudah makan lontong. Indah gimana tuh? Enak aja lo ngomong indah gak puasa. Ini yang terjadi. Sehingga umat Islam, coba bayangin Pak, satu RT sholatnya 3 kali, coba bayangin. Ngeri nggak? Dan dibikin mereka itu tidak bersatu, sehingga kalau ada kekuatan mayoritas maka dimunculkan kekuatan lain. Makanya politik belah bambu divide et impera itu selalu efektif. Apa itu politik belah bambu? Yang satu diinjek, yang satunya diangkat-angkat. Sekarang kan gitu. Yang lagi diinjek-injek siapa sekarang? Wahabi, 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 Wahabi. Diangkat Syiah, Syiah, Syiah. Terus mereka tahu kita itu sangat anti terhadap Syiah. Yang memperingatkan bahaya Syiah satu-satunya adalah ahli sunnati wal jamaah. Nah itu diadu. Nggak boleh dibiarkan ini lebih kuat daripada ini. Terus ayo. Dan dibikin kelompok-kelompok itu hidup semua, aliran-aliran hidup semua. Ahmadiyah juga ada, terus kemudian Bahaiyah juga ada, belum lagi yang aliran lokal. Ada Nataratan, ada Siti Jenar, Sobot Pangestu, bahkan Darmo Gandul, Gadul Lucu juga hidup. Nah, supaya apa? Supaya irama Bhinneka Tunggal Ikalnya itu mantep, umat Islam gak kuat. Diadu-adu terus, diberikan satu perlawanan musuh, akhirnya lemah. Wala tanaza'u, janganlah kalian berselisih, fatafshalu, kalian akan gagal, wa tadhhabari hukum, kekuatan kalian pasti hilang. Ya. Jadi yang memecah belah umat Islam ini sebetulnya adalah misionaris, tapi tangan-tangan mereka itu sangat halus. Ya. Tapi sayangnya umat Islam ini, coba bayangkan Pak, aneh kan? Ada sekelompok ormas, gereja dijaga, kajian dibubari. Coba bayangin, entu mikir nggak? Pernah nggak mikir gitu? Pernah nggak? Sedikit aja Mas, berenung duduk sambil kentut aja bisa itu. Oh ini nggak bener Mas gitu loh, nggak bener. Tapi anehnya ini berlanjut, ini anehnya dibenarkan, sehingga mereka berprinsip sama kita lakum dinukum waliyadin, sama non muslim wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini sangat gak patut, ya. Kemudian kelima, membuat orang-orang Islam ragu terhadap agama Islam. Masya Allah, ini gerakan yang sangat terstruktur dan teratur. Jadi mereka didesain Pak, dibikin perekonomian itu kalau nggak pakai riba, nggak haram, itu kayaknya nggak bisa jalan. Sehingga orang-orang Islam, pengusaha Islam ketika membawa Islamnya dalam usaha ragu-ragu. Bener nggak ya agama saya? Kok saya dengan agama Islam ini jadi terpuruk usaha saya? Kok saya dengan menegakkan agama ini jadi begini? Ragu. Mereka di dalam pergaulan juga begitu, yang pakai hijab besar dipoyoin, diolok-olok, sehingga ragu dengan berhijab, pakai hijab yang besar. Yang pakai jenggot juga begitu, Masya Allah, di bandara dipelototin sampai keluar, ragu sehingga pasang jenggot. Jangankan kita keluar negeri, Masya Allah, ya. Di beberapa negara-negara Islam, di Jakarta aja dipelototin yang jenggotan. Dan sudah terstigma kalau yang namanya jenggot panjang, katok cingkrang, batuk belang itu teroris. Itu sudah dimunculkan stigma. Aduh, jadi orang jadi ragu, mau pakai hijab besar ragu, mau pasang jenggot ragu, pakai katok cingkrang ragu, mau menegakkan aturan Islam ragu, hatta ingin jadi pejabat yang amanah, ingin menegakkan syiar-syiar Islam ragu. Jangan-jangan saya nggak lanjut. Dibikin umat Islam itu ragu terhadap ajarannya. Ya. Kemudian yang keenam, membiarkan orang-orang Arab terutama dan Islam secara umum adalah bodoh lewat pendidikannya yang dihancurkan.
Makanya Pak, pendidikan di negara-negara Islam itu rata-rata terpuruk, apalagi di Indonesia. Indonesia itu tahun 2009 itu ponten ranking pendidikan nasional itu ke 111 di seluruh dunia. Masih di bawah Palestina, Palestina nomor 110. Loh, coba Pak bayangkan, negara tiap hari perang dijajah aja lumayan, masih agak tinggi. Ini 111. Malah kemarin ketika penelitian yang diadakan Pak Anies ketika jadi menteri pendidikan, lebih parah lagi jatuhnya. Kenapa? Karena memang di BIPIN selalu nggak stabil dan rusak. Coba aja kurikulum gonta-ganti, habis KTSP kurtilas, habis kurtilas belum dipraktekin, mau dirubah lagi KTSP. Katanya sekarang nggak KTSP, nggak kurtilas, kurtinem, ya, nggak tahu habis ini apa lagi. Apalagi Masya Allah modul pembelajaran itu buku ganti-ganti tiap tahun. Kalau zaman dulu Pak, padahal Indonesia belum maju banget, masa kecil saya, itu buku itu bisa diturunkan, dilungsurkan. Sekarang nggak bisa. Harusnya kan lebih maju. Namanya pendidikan kan standar harusnya Pak. Namanya buku fikih, mana aja fikih sama kok. Coba antum baca fikih standar, nggak usah ganti-ganti. Sekarang yang namanya fikih bahasanya sama, yang namanya akhlak sama, yang namanya akidah sama, yang namanya IPA sama. Walaupun ada perbedaan cuman penekanan, kenapa harus ganti-ganti buku? Akhirnya mereka cenderung tidak stabil di dalam pembelajarannya. Akhirnya apa? Jahil, bodoh, terbelakang dalam pendidikannya. Kemudian yang ketujuh, membangun sistem politik diktator di negeri-negeri Islam. Makanya di negeri-negeri Islam itu dibikin semua pemimpinnya diktator, atau kalau tidak minimal demokrasi tapi dibablaskan. Pokoknya demokrasi yang tidak terkontrol sama sekali, pokoknya bebas, supaya Islam juga tidak benar-benar tumbuh. Kalau demokrasi teratur Pak, Islam yang menang karena dakwah bebas, ya, ceramah bebas. Karena di dalam prinsip di demokrasi apa? Kebebasan berpendapat, kebebasan apa? Berkumpul, berserikat. Cocok ini kan untuk antum ceramah terus, walaupun sistemnya tidak cocok ketika bebas mengeluarkan sistem apapun. Ya, antum sekarang mau mengatakan A, kalau memang sepakat ya sepakat, zina halal, halal semua. Ya, kalau memang khamr haram, halal ya halal semua. Itu dari sisi kebebasan berpendapat, memberikan peluang kita untuk belajar, menyampaikan Islam. Tapi akhirnya lihat, ya, terus kemudian mengagalkan usaha orang-orang Islam untuk memiliki kekuatan industri dan membuat mereka menjadi konsumen produksi Barat. Dan ini Masya Allah nampak sekali, orang Islam itu dibikin punya barang nggak bisa membuat nggak punya barang, selalu begitu. Perhatikan antum, ketika sekarang mereka diberikan kebebasan untuk memproduksi barangnya di Eropa, barangnya di Jepang, barangnya di Amerika. Ketika sekarang kita punya barang boksit macam-macam, bikinnya di mana? Di luar. Memang dibikin lemah. Caranya apa? Punya barang nggak bisa memproduksi nggak punya barang, selalu ketergantungan. Makanya antum cek sekarang perusahaan di seluruh Indonesia, terutama di daerah antum, siapa yang punya? Ya, sudah orang-orang asing semua, orang luar. Karena memang terutama orang-orang Islam dibikin supaya tidak berdaya, sehingga 240 juta manusia ini menjadi pelanggan konsumtif terhadap produksi-produksi Barat. Apa yang sekarang tidak ada di sini? Dari mulai yang besar, sedang, yang kecil, sampai pernah ketika Bapak Habibie itu menjadi presiden nangis. Wong sekarang cuma tangga kereta aja diimpor dari luar negeri. Tangga kereta Pak, anak STM aja yang baru belajar bisa bikin. Coba, karena memang mereka dibikin supaya ketergantungan, supaya lemah. Kalau umat Islam ini mandiri, punya perusahaan sendiri, industri sendiri, kuat, takut mereka. Ya.
Kemudian selanjutnya nomor ke-9, berusaha terus-menerus menjauhkan pemimpin-pemimpin Islam yang kuat dari tampuk kekuasaan di negara-negara Islam. Makanya kalau ada pemimpin-pemimpin yang kuat agamanya, digulingkan. Kalau sekarang di dalam negeri, dipenjarakan. Itu caranya mereka. Pokoknya dibikin mereka yang memegang kekuasaan itu jangan sampai pinter-pinter banget, jangan sampai alim-alim banget, jangan sampai terlalu fanatis. Ada fanatis sedikit diincar tuh. Nah ini jangan nih. Nah, fanatis sedikit jangan. Ya, ini strategi mereka. Orientalis Inggris mengomentari Watt berkata kepada koran Time London pada April tahun 1968, bila ada pemimpin yang berpemahaman lurus yang berbicara tentang Islam dengan perkataan yang baik, maka agama Islam mungkin muncul sebagai satu kekuatan politik besar di dunia ini sekali lagi. Makanya mereka sangat takut sekali. Gibbs berkata, gerakan-gerakan Islam biasanya berkembang dalam bentuk mencengangkan, mengundang decak kagum. Mereka meletus secara tiba-tiba sebelum orang-orang mengawasi mereka mengetahui tanda-tandanya, membuat mereka mengawasi perkaranya. Ya, ini pernyataan mereka. Sehingga hadirin sekalian, dalam hal-hal apapun selalu orang-orang yang agak sedikit amanah, agak sedikit baik diawasin. Nah, yang terakhir nomor 10, merusak kaum wanita dan menyebarkan penyimpangan seksual. Saya akan komentari sekarang pengrusakan terhadap wanita, Pak. Coba bayangkan di antara mereka sekarang pakaiannya antum lihat. Sangat tidak patut. Malah hadirin sekalian, kalau kita perhatikan, pakaian laki-laki itu sekarang masih lebih lengkap daripada pakaian perempuan. Coba bayangkan, sekarang anak tanya antum aja, antum pakai pakaian celana pendek ke toko depan berani nggak? Itu perempuan sampai bandara kok, Pak, sampai luar angkasa. Itu, ya Allah, udah hancur. Dan ini anehnya sudah dianggap biasa, sudah ditoleransi dan dianggap bukan suatu perkara yang aib. Bahkan kalau mereka sekarang ini katanya budaya lokal, kearifan lokal, nasional. Akhirnya ketika hal ini sudah tidak berbicara nasional, saya tanya, pakai nasional mana yang cuma pakai cawet? Kecuali Papua. Nggak ada. Ya Allah, ini yang terjadi. Dihancurkan dengan pembebasan seks, bahkan perselingkuhan. Diawali dengan kerja bersama-sama di kantor, ikhtilat di suatu tempat, di dalam suatu acara hiburan, mereka dibikin biasa bertatap muka. Bahkan di sekolah pun Masya Allah dibikin campur baur, sehingga dari situlah terjadi penyimpangan. Pernah saya mendapatkan penjelasan dari salah seorang pemilik sekolah Islam. Saya tanya, Pak, kenapa laki perempuan dicampur? Alasannya subhanallah, simple tapi fatal, Pak. Kita latih supaya mereka nanti kalau ketemu laki dan perempuan gak kaget. Ya Allah. Sehingga mereka nanti kalau ketemu laki sama perempuan tidak penasaran. Sehingga nanti kalau ketemu laki sama perempuan tidak ada syahwat yang meledak-ledak, katanya dia. Ya Allah, Pak, saya tanya, Pak, orang yang sudah berhubungan suami istri berumah tangga 25 tahun, hilang gak rasanya? Sudah bosan gak? Gak ada. Padahal tiap hari ketemu, tiap hari ngumpul, tiap hari di tempat tidur. Mana ada gak konslet? Apalagi sekarang muda-mudi. Sungguh sangat alasan yang sangat-sangat ajaib. Inilah propaganda mereka untuk menghancurkan Islam. Sehingga Pak, Islam yang mereka takutin tadi sekarang sudah mulai melemah dan sudah mulai hilang. Bahkan mereka sudah mulai terang-terangan mencibirkan Islam. Sehingga apa yang dikatakan oleh Allah, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Ya Allah, janganlah jadikan kami sebagai sumber fitnah buat orang-orang kafir. Akhirnya apa? Orang-orang kafir mengatakan agama kami yang benar, sementara agama kalian salah.
fitnah yang seperti ini sekarang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mungkin silahkan antum bertanya. Semoga tidak ada yang bertanya. Ya. Ini mic-nya berat banget ini ya. Ada yang tanya, silakan Pak. Halo. Pertanyaan pertama, tolong diperhatikan. Kenapa negara seperti Palestina dan negara Islam lainnya yang dijajah oleh Barat tidak mendapatkan pertolongan dari Allah? Pak, pertolongan Allah itu diberikan syarat, in tansurullah yansurukum. Kalau kamu menolong Allah, sementara syarat-syarat pertolongan ini belum dibayar oleh kaum muslimin. Contoh real aja Palestina, tenggelam. Sekarang sudah membias, Pak. Umat Islam ke Palestina sudah banyak yang sudah tidak mengerti Islam. Bahkan pemuda-pemuda Palestina sudah berbau dengan pemuda-pemuda Yahudi. Maaf. Bahkan sengaja memang ada persatuan yang mengumpulkan pemuda Yahudi dengan Palestina untuk dihancurkan. Bahkan mereka sengaja dibiarkan hubungan bebas dengan wanita-wanita Yahudi. Itu strategi mereka memang. Ya, ada. Mereka itu kumpul bareng, bahkan jalan-jalan bareng. Ya. Yang tidak kena mereka diambisin satu persatu. Dan tidak ada taklim, tidak ada kajian, tidak ada dakwah. Lemah mereka. Ekonomi lemah, sosial lemah, politik lemah, agama lemah. In tansurullaha yansurkum. Contoh aja negara-negara Arab, kecuali Saudi masih mendingan. Antum perhatikan coba, Qatar, Bahrain, semuanya, Dubai, sudah sekuler, sudah jauh daripada apa yang diinginkan oleh Allah. In tansurullah yansurkum. Makanya kalau kita ditanya, kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dimenangkan oleh Allah? In tansurullaha yansurkum. Ya, kenapa Salahuddin dimenangkan oleh Allah? In tansurullaha yansurkum. Tapi kenapa sekarang umat Islam tidak dimenangkan oleh Allah? Karena kita tidak mewujudkan syarat in tansurullah yansurkum. Ya. Ada lagi? Silakan. Ya. Pernah di suatu kajian subuh di sebuah stasiun TV swasta, Ya. itu ada ustadz yang membahas fikih waris. Nah, ustadz tersebut mengatakan begini, menggunakan hukum Islam untuk membagi waris itu baik, tapi demi kerukunan, menyamaratakan antara laki-laki dan perempuan, antara keluarga yang lain itu lebih baik. Itu bagaimana menurut Ustaz? Apakah itu suatu strategi? Intinya Pak, di dalam hukum kita, waris itu dibagi menjadi 3. Waris berdasarkan hukum nasional, waris bukan adat, waris hukum nasional. Yang lebih parah lagi ketika sekarang keluarga itu bersengketa, satunya pilih nasional, yang satunya pilih adat, yang satunya pilih Islam. Susah, akhirnya dibagi rata. Dan tidak benar kalau mereka membaca firman Allah di dalam surat An-Nisa, tilka hududullah. Setelah Allah menjelaskan tentang bagaimana cara membagi warisan, Allah mengakhiri dengan kalimat tilka hududullah. Ini adalah batasan-batasan Allah, gak bisa diotak-atik. Maka pernyataan tersebut bertentangan dengan ayat-ayat yang Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa tersebut. Ya, Allahu a'lam. Ya, ada lagi?
Apakah manhaj salaf ini menafikan politik, Ustaz? Mengingat banyak di medsos cenderung menyudutkan. Pak, yang antum maksud politik apa? Kalau politik sekarang memang kita tidak mau urusan, karena nggak akan bisa memenangkan Islam, nggak akan bisa memenangkan sunnah. Yang bisa memenangkan sunnah adalah pesantren, pendidikan, dan dakwah. Saya tanya sekarang, hukum Islam apa yang ditelurkan di parlemen dari mulai reformasi sampai sekarang? Ya, suara Al-Quran minimal atau hadis Rasulullah yang didengungkan di parlemen mana? Itu baru suara. Saya tanya sama antum semua. Simpel aja, Pak Nasir itu sudah sampai pada puncaknya, Pak. Sudah menjadi Perdana Menteri. Kenapa beliau membuat DDI? Kenapa? DDI itu singkatan apa? Dewan Dakwah Islam Indonesia. Artinya secara bahasa tubuh, Bapak Muhammad Nasir menyimpulkan Islam memang tidak bisa diperjuangkan lewat politik dan parlemen ini, tetapi lewat dakwah dan pendidikan. Kalau yang dimaksudkan politik ala Abu Bakar, oke, itulah yang kita dakwahkan. Kalau politik yang dimaksudkan ala Umar, Utsman, Ali, tidak bertentangan. Sekarang politik ala sekarang, siapa yang akan bisa masuk membawa Islam ke sana? Dan siapa yang berani? Walaupun saya tidak melarang, silahkan. Kalau Anda berani memperjuangkan Islam lewat itu, tapi saya tunggu. Reformasi sekarang sudah umurnya berapa? Berapa umurnya? Sudah hampir 20. 20 tahun. 20 tahun. Undang-undang LGBT lempeng. Ya, semua. Bahkan Masya Allah, sekarang ini lebih mendominasi berbagai macam kemungkaran. Ini perlu direview. Kita nggak menghalangi, kita nggak mengharamkan. Dakwah ini tidak bisa diperjuangkan dengan politik ala sekarang, itu aja. Ya. Kalau sekarang antum mencoba untuk apa ya istilahnya, membela, tolong sih sebutkan ada dai yang sukses di parlemen, ada dai yang sukses di politik. Hah? Ada? Sebutin namanya. Yang bisa mengukulkan satu undang-undang wajib pakai hijab seluruh pegawai negeri. Oh, hebat. Nggak usah jauh-jauh sekarang. Sistem kaitannya dengan Bank Islam dibikin betul-betul sesuai dengan syariah. Itu aja, nggak banyak-banyak. Sampai hari ini masih juga penuh dengan syubhat. Warisan masih dibiarkan ngambang, boleh nasional, boleh adat, boleh apa tadi? Islam. Seperti itu. Makanya hadirin sekalian, saya sendiri kalau ditanya kenapa Ustaz tidak berpolitik, saya nggak kuat dan nggak sanggup. Terus saya kalau sudah berpolitik, kajian ini siapa yang ngisi? Ya, nggak berpolitik aja, Masya Allah banyak sekarang tempat-tempat yang belum kita bisa kunjungi. Jadwal masih bengkak. Ya, ini nggak berpolitik. Ya, katanya nanti kalau sudah jadi ini kita akan dakwah gampang. Mana? Ya, mana? Sudah 20 tahun loh Mas, lumayan. Ya, mana ada Masya Allah, ya. Dengan berapi-api ayat disampaikan di parlemen ketika menyampaikan dengar pendapat, tuh dah. Hukum-hukum Islam ditegakkan, minimal kita dengar deh. Hukum potong tangan pencuri telah diterapkan di Indonesia. Oh, Masya Allah, ini hasil reformasi. Itu. Masya Allah, sekarang ini pegawai-pegawai negeri, ya, kalau masuk wajib dites bacaan Al-Qur'annya, khusus Muslim. Oh, Masya Allah.
Ya, ini semua kita tidak temukan. Bahkan makin membias, makin hanyut bersama sistem, bukan mempengaruhi malah dipengaruhi. Ustadz, apakah umat Islam di Indonesia butuh banyak generasi muda menjadi ustadz da'i sunnah yang menyebarkan dakwah tauhid agar bisa menyatukan umat? Pak, seandainya sekarang ini, di masing-masing kelurahan itu ada satu da'i saja, itu masih kurang berlipat-lipat. Ya, satu kelurahan satu. Kemudian ditambah lagi kecamatan ada 2, kabupaten ada 3, provinsi ada 4. Kurang. Walaupun kita tidak akan menyarankan semua anak umat Islam, terutama ahli sunnati wal jamaah ini, semua jadi ustadz, harus mengisi semua lini. Saddidu wa qaribu, saling menutup. Insya Allah dengan cara seperti ini ada percepatan. Biiznillah. Ya. Ada lagi yang tanya? Silakan. Menurut isu yang beredar bahwa Saudi itu bermesraan dengan Amerika, mohon pencerahan. Pak, saya tidak mau menjawab karena saya bukan anggota OKI. Saya tahu diri, hanya ustadz. Kalau antum tahu, tanya ingin masalah politik, langsung tanya kepada Raja Salman, apalagi kemarin kesini. Itu ya. Jadi kadang-kadang sebagian ikhwan itu terlalu berlebihan. Ketika ustadz membahas begini tuh kayak Masya Allah, dikirim dari luar angkasa, dikirim dari Masya Allah, tahu segala sesuatu tentang masalah politik, hubungan internasional. Pak, saya hanya menyampaikan buku Ancaman Islam Terhadap Barat. Kalau sampai sekarang ini hubungan negara ini dengan negara ini, dan stressing saya ke negara Saudi tidak ada. Kalau saya itu membicarakan Saudi, itu hanya ulama dan ahli sunnah. Sampai hari ini negara yang menjaga tauhid dengan benar itu Saudi, itu aja. Tidak berarti sekarang include salah benar kita bela, enggak. Ada yang menyangka seperti itu, ya. Ya, enggak benar. Ada lagi? Ada satu. Ustadz, kenapa akhir-akhir ini banyak sekali pihak-pihak yang ingin memecah belah umat Islam? Apa yang hubungannya dengan akhir zaman? Hadirin sekalian, ini adalah antum kalau membaca tadi kita ini strategi mereka. Memang kekuatan umat Islam di Indonesia itu sangat ditakutkan. Coba bayangin Pak, sekarang negara mayoritas paling bebas, dakwah paling bebas. Kalau antum nggak percaya, cek aja di seluruh dunia. Hatta di negara-negara Arab, dakwah tidak ada sebebas dengan Indonesia. Pengenalan terhadap Islam dan penyebaran sunnah, Masya Allah, di YouTube, di TV, di ini, Masya Allah. Inilah yang mereka takutkan, sehingga membuat berbagai macam gerakan-gerakan untuk mencoba membonsai, mencoba untuk membatasi, mencoba untuk mengekang gerakan tersebut. Makanya antum harus terus berdakwah. Bismillah. Ya, jangan takut, jangan berhenti. Itu aja. Intinya kita itu berdakwah tentang masalah kaitannya sekarang ini. Allah berikan hasil berupa kekuasaan atau tidak, yang penting dakwah. Dan sejak zaman dahulu sampai sekarang hila yaumil qiyamah, yang bisa memenangkan Islam, yang bisa mewujudkan firman Allah, in tansurullaha yansurkum, adalah pendidikan dan dakwah. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu, dan insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.